Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kenyataan hidup yang paling susah untuk kita hadapi adalah kegelisahan. Kegelisahan ini ada kegelisahan jangka pendek, ada kegelisahan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya seperti yang kita dengar dalam khotbah kemarin, ada orang yang gelisah karena jatuh cinta, ada yang gelisah karena jatuh tempo. Tapi juga ada yang gelisah karena jatuh sakit, atau kalau sudah tua, gelisah nanti kalau sakit ada yang rawat atau tidak, atau masuk surga atau tidak. Nah, dari 3 jenis kegelisahan ini, saya pikir kita yang terpanggil khusus ini tidak ada masuk kategori sedikit pun ya, atau masuk sedikit-sedikit. Misalnya kalau jatuh cinta, usia kayak kita ini sudah tidak lagi ya, atau masih ada yang masih muda-muda ini masih ada jatuh cinta. Ya, jatuh cinta pada Tuhan itu pasti selalu. Kemudian jatuh tempo juga pasti tidak, karena kita tidak punya cicilan kan. Kecuali jatuh tempo eksekusi sengketa tanah tadi itu. Kemudian jatuh sakit juga seperti yang saya katakan kemarin, kita ini tidak terlalu gelisah, apalagi suster OSF kan rumah sakit bagus-bagus semua. Tapi juga dalam hati kecil pasti kita punya kegelisahan masing-masing. Macam Yos beberapa hari ini gelisah, kenapa? Panas dalam. Jadi masing-masing punya kegelisahan. Nah, Tuhan ternyata punya obat untuk kita gelisah. Kalau gelisah jangka pendek itu dalam bacaan kemarin, bacaan pertama, 1 Petrus bilang, jangan terlalu khawatir dan gelisah dengan hidup. Percayakan saja pada Tuhan, karena Tuhan itu penyelenggara hidup. Nah, apalagi OSF kan motonya Deus Providebit. Jadi apa yang menggelisahkan? Biarkan Tuhan menyelenggarakan sesuai dengan yang Tuhan mau. Kemudian dalam Injil hari ini Tuhan memberikan jawaban kalau memang kita punya kecemasan dan kegelisahan tentang masa depan jangka panjang, dengan mengatakan tidak usah gelisah, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Sehingga kegelisahan yang perlu kita takuti untuk kita, kalau menurut saya itu cemas, gelisah, dan khawatir, jangan sampai kita mengalami kejatuhan panggilan. Ya, kalau kayak saya sudah 18 tahun kan, pikir lagi kalau sampai jatuh, karena kita semua punya peluang untuk jatuh, karena kita manusia tidak sempurna. Membayangkan ulang lagi bagaimana mulai dari nol harus menata hidup, dan dengan segala macam tetek bengek bentuk kehidupan. Tapi kembali ke iman dan kepercayaan. Makanya iman dan kepercayaan itu hal yang sangat penting untuk kita.
Jadi jangan setengah-tengah itu percaya. Harus total 100%. Kalau dalam hal bercinta, orang-orang bilang masih 50-50. 50 untukmu, 50 untuknya, genap 100% cintaku. Kan ada lagu dangdut gitu kan. Tapi untuk iman ini lebih baik jangan setengah-setengah. Karena efek dari setengah-setengah itulah yang membuat kita juga gampang khawatir dan cemas. Beberapa hari lalu ada satu orang ibu yang anaknya tes. Lalu dia bilang begini, Romo saya dek-dekan nih. Saya bilang sudah novena? Sudah. Kalau sudah novena ngapain lagi dek-dekan? Coba percaya saja dengan kekuatan doa itu. Tapi memang para suster terkasih, kebanyakan kekhawatiran dan kegelisahan terjadi karena memang kita masih ragu. Kalau kita yakin dan tanpa ragu, pasti tidak ada kegelisahan dan kecemasan. Apalagi percaya bahwa Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, keraguan itu juga yang dimiliki oleh Thomas dalam Injil. Kalau baca lagi dan dengar bacaan hari ini, bisa saja kalau kita hadir pada waktu itu, atau bahkan sekarang, tadi dalam mobil juga waktu saya dengar, tiba-tiba terbersit perasaan, Thomas lagi yang nyengel ini. Dulu waktu Yesus datang dan bercerita bahwa ia sudah bangkit, murid-muridnya cerita, Thomas lagi yang bilang, saya tidak percaya kalau saya tidak lihat. Nah, kali ini Yesus sendiri omong, lagi Thomas. Nah, pertanyaannya, pasti Thomas ini waktu Yesus ajar paling banyak tidur, atau paling banyak ngelantur dan ngelamun. Kenapa? Ini kan hal-hal yang sudah pernah Yesus ungkapkan. Tapi memang kemuridan kita itu begitu. Di tempat kuliah juga pasti begitu kan. Ada yang fokus kuliah, ada yang datang langsung tidur, ada yang sibuk buat yang lain, apalagi kuliah zaman sekarang. Jadi kami dulu itu waktu kuliah juga sering menemukan beberapa teman, hampir setiap mata kuliah datang untuk tidur terus. Nanti giliran mau ujian baru ketar-ketir pinjam orang punya ringkasan. Tapi ternyata memang keseriusan itu berdampak. Berdampaknya ya kalau saya pribadi, orang bilang, Romo kapan belajar? Kapan baca buku? Saya bilang, dulu kan saya kuliah lama. Kita punya otak ini punya kapasitas rekaman jauh lebih besar dari apapun bentuk produk modern. Yang penting kita serius saja mendengar, biarkan dia merekam sendiri. Nanti pada suatu saat ketika kita butuh, dia itu kayak print out saja. Tapi kalau dulu memang kita kuliah tidak serius, sekolah tidak serius, banyak ngantuk dan ngelantur, ya kita tidak dapat apa-apa. Giliran sekarang kita mau presentasi, kita mau khotbah, pasti ketar-ketir lagi cari buku sumber. Tapi kalau dulu sudah serius, pasti gampang. Jadi kembali ke keraguan Thomas ini memang baik juga untuk kita mengerti. Karena kalau Thomas tidak bertanya begini, belum tentu juga murid lain makin percaya. Saya yakin di antara mereka juga banyak yang punya pikiran dan perasaan seperti Thomas, tapi takut untuk mau tanya. Sehingga pertanyaan Thomas ini memang mencerminkan keraguan. Tapi kalau kita yang belajar filsafat itu ada istilah dubium methodicum, artinya metode keraguan untuk mendapatkan sebuah kepastian dan kebenaran. Sehingga kita juga berterima kasih kepada Thomas, karena keraguan yang Thomas miliki makin memantapkan dan menguatkan iman kita, bahwa tidak usah cemas dan gelisah tentang akhir zaman, karena ketika Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan Thomas mempertanyakan, Yesus kemudian menegaskan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, inilah jawaban yang membuat kita harus benar-benar yakin untuk tidak takut dan tidak khawatir dengan akhir zaman. Karena ketika kita berjalan bersama Yesus, kita pasti sampai kepada Bapa. Yang kita khawatirkan oleh godaan dan keasikan dunia, kita lupa berjalan bersama Yesus, dan kita nekat berjalan sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.